Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rivaldo. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membahas sebuah materi dari akuntansi keuangan menengah, liabilitas, provisi, dan kontingensi. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa poin yang akan dibahas di sini. Yang pertama itu liabilitas. Dimana liabilitas ini merupakan suatu kewajiban saat ini jika perusahaan itu telah melaporkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca bahwasannya itu ada liabilitas atau utang. Nah, di sini ada 3 karakteristik liabilitas. Yang pertama itu merupakan kewajiban saat ini, yang kedua itu berasal dari transaksi masa lalu, kemudian yang ketiga itu akan dilunasi pada masa yang akan datang. Nah, di mana pembagian dari liabilitas ini itu ada yang namanya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, yang membedakan kedua liabilitas ini itu terletak pada berapa lama atau jangka waktu kita untuk melunasi hutang tersebut. Nah, kalau seandainya liabilitas itu harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun, atau dalam satu siklus normal perusahaan, maka di sini bisa kita pilih yang mana lebih panjang antara 1 tahun kalender atau satu siklus normal perusahaan. Maka hal ini bisa kita masukkan dalam kategori liabilitas jangka pendek, atau sering kita dengar dengan kata current liabilitas. Nah, kemudian jika liabilitas itu kita akan melunasi dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan, maka ini bisa kita kategorikan sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, perlu kita ketahui juga ada beberapa macam dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Di sini yang pertama kita akan membahas liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek. Yang pertama itu ada namanya akun payable, di mana akun payable ini merupakan hutang yang timbul karena aktivitas utamanya perusahaan. Di sini bisa kita contohkan di perusahaan dagang. Maka akun payable ini akan timbul ketika melakukan transaksi pembelian barang dagang itu secara kredit. Nah, di sini bisa kita kategorikan sebagai utang usaha tentunya. Nah, kemudian yang kedua itu notes payable. Notes payable ini adalah utang wesel. Ini merupakan janji tertulis yang diterbitkan oleh perusahaan, di mana di dalamnya memuat janji untuk dapat membayar sejumlah uang dengan bunga pada tanggal tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada namanya current maturities of long term debt. Di sini merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera. Nah, sebagai contoh di sini pada tahun 2017 kita akan menerbitkan sebuah obligasi yang berjangka waktu 4 tahun. Maka pada tahun 2017 obligasi ini akan diakui sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, sementara pada saat di tahun 2021 akan diakui sebagai current liabilities karena akan segera jatuh tempo. Nah, perlu kita ingat bahwasannya dalam transaksi perubahan pengakuan dari liabilitas ini atau liabilitas jangka panjang ini itu ke liabilitas jangka pendek, itu tidak ada penjurnalan yang dilakukan. Yang kita lakukan itu hanya mereklasifikasikan hutang yang ada. Nah, selanjutnya itu ada short term obligation expected to refinance. Nah, dalam hal ini hutang tersebut sudah menjadi liabilitas jangka pendek, kan tetapi ada pengecualian di mana di sini bahwasannya short term obligation dalam kondisi seperti dia akan didanai atau dibayar dengan akumulasi dari bukan aset lancar, maka dia tidak akan menjadi bagian dari liabilitas jangka pendek. Kemudian ada namanya dividends payable. Dividends payable ini adalah utang dividen, di mana di sini merupakan bagian dari laba yang diperoleh perusahaan
dan akan dibagikan atau didistribusikan kepada pemegang saham atau investor di sini. Nah, dividen ini diambil dari retained earning atau saldo laba. Nah, karena ini diambil dari retained earning, maka yang akan menyebabkan retained earning berkurang sehingga saldo normalnya akan berlawanan dengan retained earning atau bersaldo di debit. Perlu kita ketahui juga di sini bagaimana tanggal dari pembayaran dividen atau pengakuan dari dividen. Yang pertama itu ada tanggal pengumuman, kemudian ada tanggal pencatatan, kemudian ada tanggal pembayaran. Maka itu adalah bagian dari tang dividen. Nah, untuk selanjutnya itu ada namanya customer advance and deposit. Ini merupakan uang muka dan setoran dari pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada unearned revenue. Di sini merupakan pendapatan diterima di muka. Nah, di sini pendapatan diterima di muka ini perlu kita ketahui juga di sini bahwasannya unearned revenue ini diakui atau terjadi ketika perusahaan sudah menerima uang atas jasa yang telah atau belum diselesaikan, atau telah menerima barang yang belum diserahkan. Maka unearned revenue ini kita harus pahami, unearned revenue ini bukan bagian dari pendapatan, tetapi masuk dalam kategori liabilitas. Karena mengapa? Karena dikategorikan sebagai utang, di sini posisinya itu masih berutang. Bisa jadi hutang dari barang ataupun hutang pekerjaan. Maka yang harus diselesaikan atau barang yang harus diserahkan itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, unearned revenue ini tidak boleh diakui sebagai revenue karena melanggar prinsip pengakuan pendapatan. Di mana pada prinsip pengakuan pendapatan, revenue ini itu baru akan diakui ketika jasa sudah diselesaikan atau sudah diberikan kepada pelanggan. Nah, maka uang yang baru diterima atau belum menjadi hak perusahaan sampai ke pekerjaan itu telah terselesaikan atau belum diselesaikan, itu harus kita pahami. Kemudian yang selanjutnya itu ada sales and value added tax payable. Ini merupakan hutang penjualan dan pajak pertambahan nilai atau income tax payable, itu termasuk dalam hutang pajak pendapatan di sini. Nah, yang selanjutnya itu ada employee related liabilities. Ini merupakan kewajiban oleh perusahaan yang timbul karena karyawannya. Selanjutnya perlu kita ketahui di sini ada beberapa yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah notes payable. Notes payable ini bisa kita klasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek ataupun liabilitas jangka panjang. Nah, tergantung jangka waktu wesel tersebut. Nah, jika jangka waktu 3 bulan, maka wesel tersebut dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek. Namun, jika jangkanya lebih dari 1 tahun, maka ini dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang. Nah, selanjutnya, notes payable ini juga dapat dikategorikan sebagai interest bearing notes atau zero interest bearing notes. Pada interest bearing notes, maka di dalamnya itu wesel tertera berapa persen tingkat bunga yang akan disepakati. Nah, jadi sementara pada zero interest bearing notes di dalam WSL itu tidak dapat menyebutkan bunga dalam persentase. Bukan berarti tidak ada bunga, tetapi hanya tidak dinyatakan dalam bentuk persen. Selanjutnya di sini ada namanya current maturities of long term debts. Nah, di sini itu merupakan bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera. Nah, maka dalam hal ini itu diperlakukan terhadap akun ini itu hanya dapat mereklasifikasikan atau tidak ada penjurnalan. Namun nantinya akan timbul suatu persoalan. Nah, pertanyaan di sini, apakah semuanya itu adalah current maturities of long term debts yang merupakan liabilitas jangka pendek? Nah, tentunya itu tidak. Nah,
ada 3 kondisi di mana current maturities of long term debts ini tidak dikategorikan sebagai liabilitas jangka pendek, tapi masih tetap diakui sebagai liabilitas jangka panjang. Itu pada kondisi di bawah ini harus terpenuhi. Yang pertama, itu akan dilunasi dengan akumulasi aset yang kategorinya bukan sebagai current asset atau bagian dari aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Nah, yang kedua, itu akan didanai kembali atau dilunasi dengan mengeluarkan atau menerbitkan hutang yang baru. Kemudian yang ketiga, itu dikonversi menjadi saham biasa. Selanjutnya itu ada juga namanya short term obligation expects to be refinanced. Nah, ini merupakan liabilitas jangka pendek yang akan diperkirakan untuk di refinance. Maka di sini ada 2 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu apakah diakui sebagai liabilitas jangka pendek atau diakui sebagai liabilitas jangka panjang. Ini bisa kita lihat dari tanggal kesepakatan. Kemudian yang selanjutnya itu ada namanya dividend payable. Dividend payable ini adalah utang dividen. Nah, di sini ada 3 tanggal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah tanggal pengumuman. Nah, dari tanggal pengumuman inilah kita akan mengetahui perusahaan telah mengakui adanya dividen payable. Nah, dalam hal ini kita akan membuat suatu penjurnalan. Kemudian yang kedua itu tanggal pencatatan. Nah, di sini itu tidak ada namanya penjurnalan, tapi kita harus membuat suatu pencatatan administrasi, di mana di sini kita akan mendata siapa pemegang saham yang berhak mendapatkan pembagian dari dividen. Kemudian yang ketiga itu ada namanya tanggal pembayaran. Nah, perusahaan akan melunasi atau membayar dividen ini kepada pemegang saham, sehingga pada saat penjurnalan akan dividen payable ini nantinya itu akan didebitkan. Artinya ketika dividen payable ini telah didebitkan, berarti dividen payable ini telah kita keluarkan karena itu kita telah membayar dividen tersebut dengan kas perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada namanya unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Hal ini itu hutang yang diakui perusahaan karena telah menerima uang atas jasa yang belum diselesaikan. Kemudian ada namanya sales tax payable. Ini merupakan hutang pajak penjualan. Kemudian ada namanya value added tax payable. Ini merupakan ada 2, ada yang include dan yang di dalam harga itu ada juga yang exclude. Nah, itu bagian dari tentang tadi. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan bahas namanya provision di sini. Nah, di sini kita akan bahas secara sekilas saja. Nah, provision itu masuk ke dalam kategori kewajiban bersyarat atau contingent liability. Nah, kewajiban bersyarat di sini itu merupakan kewajiban yang kapan dan berapa jumlah yang harus dibayar itu belum bisa dipastikan karena tergantung dengan peristiwa yang terjadi di kemudian hari. Nah, yang perlu kita pahami di sini bagaimana kita dapat melihat bagian dari provision ini. Bagian-bagian dari provision itu muncul karena ada beberapa alasan yang timbul. Yang pertama itu ada namanya constructive obligation. Nah, constructive obligation di sini provision yang muncul karena kebijakan perusahaan. Yang kedua itu karena adanya hukum. Kewajiban bersyarat yang muncul karena adanya hukum atau putusan yang dari pengadilan. Nah, sebagai contoh di sini perusahaan yang mungkin akan mengakui adanya kewajiban membayar uang tuntutan karena kalah dalam suatu gugatan. Nah, perlu kita pahami juga ada hal yang bisa kita ungkapkan tetapi belum tentu harus kita akui. Jika sudah diakui dan dicatat, maka hal itu harus diungkapkan. Itu bisa kita temui dalam kejadian-kejadian dalam provision ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana dari tipe-tipe provision ini? Nah, tipe-tipe provision ini ada beberapa. Yang pertama
itu ada namanya gugatan hukum, kedua itu adanya garansi, kemudian adanya consideration payable seperti kebijakan perusahaan Coca-Cola, yaitu mengumpulkan 10 tutup botol bisa ditukar dengan satu piring cantik kan. Nah, kemudian yang keempat itu ada namanya environmental atau lingkungan, faktor lingkungan. Kemudian ada namanya one rose kontrak. Di sini kontrak yang sifatnya memaksa. Kemudian ada namanya restructuring. Nah, selanjutnya itu liabilitas jangka panjang. Di sini liabilitas jangka panjang ini kita akan membahas secara singkat saja bahwasannya bagaimana dari macam-macam liabilitas jangka panjang. Nah, macam-macam dari liabilitas jangka panjang ini tuh seperti obligasi, hutang wesel jangka panjang, dan hutang hipotek. Nah, mungkin itu saja pembahasan saya pada video kali ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu akan ada pada video selanjutnya. Semoga dalam video ini bermanfaat. Apabila masih banyak kesalahan perkataan, itu saya mohon maaf pada Tuhan Yang Maha Ampun. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.